أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini Allah masih menggerakkan kaki kita, masih memberikan hidayah kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sehat selalu. Ya Allah, seger-seger semua nih. Ya, insya Allah pada kesempatan sore hari kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Terakhir itu tanggal berapa gitu? Supaya Allah. Sebulan dah itu nih, muncul ya. Dah 2 bulan. Selapanan ini. Selapanan kemarin gih, mau dua selapanan kok kata saya selapanan kemarin kena izin. 22 Agustus. Oh pas berarti. Sekarang ini kan 26 ya. 26. Berarti benar selapanan. Oke. Pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana tentang hak-haknya istri yang wajib didapatkan dari suaminya. Sekarang, berarti setelah kita belajar mengenai hak, kita harus belajar mengenai kewajiban. Jangan terlalu fokus kepada hak. Wah, saya haknya seperti ini. Ditanya kewajibannya, apa ya nggak tahu. Nggak boleh seperti itu, oke? Kita ada hak, tapi kita juga punya kewajiban. Bahkan beda dengan orang Barat, ya. Orang Barat itu hak itu kedudukannya lebih utama dibandingkan kewajiban. Makanya ada hak asasi manusia, tapi nggak ada kewajiban asasi. Beda dalam Islam. Kalau dalam Islam, kewajiban itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hak. Bahkan kadang ada beberapa hak yang bisa jatuh, atau yang bisa gugur ketika melanggar kewajibannya. Misalkan ada hak kita ada hak diperlakukan dengan baik oleh tetangga. Ya. Tapi kita juga punya kewajiban untuk membalas perlakuan baik tersebut. Nah, kalau haknya tidak terpenuhi, tapi tetap kewajibannya itu harus tetap dilaksanakan. Tapi orang-orang itu kebalikannya, kewajiban baru dilaksanakan ketika mendapatkan haknya. Nah, kalau dalam Islam tidak seperti itu. Tetap kewajiban itu yang lebih diutamakan. Kalau misalnya haknya tidak dipenuhi, haknya ada yang kurang, maka insya Allah yang akan membalasnya. Allah yang akan mengenapinya, baik nanti di dunia dengan bentuk yang lain atau nanti digenapkan di akhirat kelak. Maka apa saja kewajiban istri ini? Maka sebelumnya kita perlu menyadari bahwa memang hak suami itu sangat agung.
Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya suami yang menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi saking hormatnya, kalau sampai boleh sujud tetap disuruh sujud. Dan di hadis lain Rasulullah juga bersabda, nih, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Masya Allah ya. Bagi ibu-ibu, suami itu adalah surga dan neraka ya. Maka barang siapa yang taat sama suaminya, yang nurut sama suaminya, dan dia melaksanakan apa-apa yang wajib, yang ibadah-ibadah yang wajib, maka kata Allah, silakan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Lebih enak ibu ya dibandingkan yang pria ya. Dia wajib melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian taat sama suami. Itu Allah akan menjamin surga bagi wanita yang seperti itu. Maka kewajiban yang pertama tadi adalah mentaati perintah suami. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Maka beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelihi suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Sifat wanita yang paling baik ketika dia taat ya, nurut sama suami. Suami perintah apa? Samina wa ta'na. Yang menyenangkan ketika dilihat, jadi ini suami itu melihat istrinya itu merasa bahagia, nggak merasa jengkel, nggak merasa capek. Pulang kantor melihat istri bukannya senang malah nambah marah. Tidak seperti itu. Ketika capek, lihat ketemu istri di rumah, capeknya langsung hilang. Kemudian yang bisa menjaga diri dan hartanya, maka inilah wanita yang paling baik. Namun ketaatan istri kepada suami itu tidak mutlak. Yang ada batasannya. Batasannya apa? Tidak boleh mentaati suami ketika melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka ulama pernah berkata, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk menyelisihi ketaatan kepada Khalik. Jadi ketika perintah suami itu kok melanggar perintahnya Allah, maka haram untuk ditaati. Sebagaimana ketika kita sebagai anak, orang tua itu menyuruh kita kepada perbuatan kemaksiatan, bahkan menyuruh kepada kemusyrikan, maka kita juga tidak boleh mentaatinya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka ketika keduanya itu memaksa kalian untuk menyekutukan Allah dengan yang tidak ada ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah taat kepada keduanya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi walaupun tidak taat, tetap mempergaulinya, tetap memperlakukan mereka berdua dengan cara yang baik.
Maka sama dengan istri. Ketika suami kok memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat, misalkan kok suami menyuruh istrinya untuk tidak berjilbab, ya, suaminya menyuruh untuk berdandan yang menor, yang berlebihan, memakai pakaian-pakaian seksi, karena tadi, atau misalnya menyuruh meninggalkan sholat 5 waktu. Wah, sholatnya tinggalkan aja, kerjaannya diselesaikan dulu, nggak boleh seperti itu. Atau meninggalkan puasa Ramadan, ya, misalnya untuk berhubungan badan ketika siang hari di bulan Ramadan, atau berhubungan badan ketika haid. Dan melakukan perintah-perintah yang melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang Rasulullah, yang hukumnya haram, atau hukumnya atau untuk meninggalkan perbuatan yang wajib. Maka kalau seperti ini wajib ditolak, tapi tetap memperlakukannya, tetap menggaulinya dengan perlakuan yang baik. Jadi kemudian tidak setelah menolak kemudian langsung tidak mau taat semuanya, ya enggak. Untuk yang kemaksiatan kita tidak taat, tapi untuk perintah-perintah yang lainnya tetap harus ditaati. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalkan untuk amalan-amalan yang sunnah, misalkan sedang sholat sunnah, kemudian suaminya memanggil, minta tolong untuk dimasakkan makanan. Kira-kira sholatnya diteruskan atau dibatalkan, Bu? Ayo. Sholat sunnah ini bukan sholat wajib, sholat sunnah bukannya sholat duha. Ini pengen lagi sholat duha, kalau tiba-tiba suami manggil, Bu, minta tolong, minta siapkan makanan. Dibatalkan apa lanjutkan? Nah, kalau sudah memanggil dibatalkan. Karena sholat itu sunnah, menaati perintah suami, menaati panggilan suami itu hukumnya wajib. Sama misalnya ketika puasa sunnah, kok suaminya pengen berhubungan ketika siang-siang, ya tetap puasanya dibatalkan. Atau misalnya kalau enggak, bisa coba menego. Tapi bahasanya menego ya, jangan menolak. Mas, seperti ini minta tolong bagaimana? Suaminya setuju, alhamdulillah. Kalau suaminya, saya tetap pengen, ya nggak boleh, tetap harus dibatalkan. Atau misalkan sedang tadi baca Quran, kan sunnah gitu. Kemudian tadi suaminya sedang minta tolong dimasakkan, atau minta tolong dipijiti, minta tolong yang lainnya. Ya sudah, baca Qurannya ditinggalkan dulu, suaminya ditaati terlebih dahulu, dilayani terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban istri adalah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Al-Ahzab surat ayat 33, Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Maka seorang istri itu tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami untuk kegiatan apapun, bahkan untuk berkunjung ke rumah kedua orang tuanya, ataupun ke masjid, ataupun untuk ngaji, itu tetap harus izin suami. Ini perizin satu gitu, semuanya sudah izin, Ayo, ada yang belum izin? Ya, nih suaminya sudah almarhum, ya bentar apa berarti ini. Nih, yang masih ada suami ya tetap harus izin. Dan ya modelnya sama seperti
yang ketika mengizinkan orang masuk ya, jadi boleh izinnya itu dirapel. Misalnya, Pak, ini setiap hari setiap Jumat sore mau ngaji, saya izin ya, jadi nanti setiap Jumat gak perlu minta izin terus, ya nggak apa-apa. Jadi izinnya di awal, otomatis untuk yang kedepan-depannya. Nah, seperti itu juga boleh. Jadi tidak harus setiap saat, Pak izin Pak, Pak izin Pak, Pak izin Pak. Nggak bisa ke suaminya barang gitu. Ibunya juga bisa masuk setiap saat harus izin bilang suami, setiap saat harus minta tolong suami, kan juga tidak susah, nggak merepotkan. Nah, bisa dirapel, misalkan dari awal sudah bilang, Pak nih misalnya mana yang harus bilang suami, mana yang otomatis silakan tanpa bilang itu sudah diperbolehkan. Itu dari awal sudah dipastikan. Misalkan mau belanja, monggo nggak usah izin. Mau ke warung, ya mau ke kebun, atau misalnya mau ke tetangga, mau rewang atau mau ke masjid, monggo tidak usah izin. Tapi kalau misalkan sudah harus pakai motor, misalnya ke rumah sakit, entah ke pasar, atau mungkin jalan-jalan kemana, itu harus izin. Nah, itu sudah dari awal sudah diskusi dengan suaminya. Nah, tapi ketika suaminya itu tidak mengizinkan, sudah tidak boleh keluar. Tapi insya Allah kalau kita izinnya baik-baik tetap diizinkan. Kemudian yang ketiga, taat kepada suami ketika diajak ke ranjang. Maka Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu seistri menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit, penduduk langit itu akan murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Maka Imam Nawawi menjelaskan, ini adalah dalil haramnya wanita itu untuk enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Ya. Jadi kalau tidak ada uzur, itu tidak boleh menolak ajakan suami. Bahkan Imam Nawawi menambahkan, termasuk haid bukanlah uzur, karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Nah, halangan seperti apa yang dimaksud dengan uzur? Misalkan istrinya sedang sakit, ya sedang kecapean, jadi kan sudah kerja dari pagi sampai malam, sudah habis tenaganya. Ya ini ya suaminya bagaimana harus memaklumi. Ya, kalau saya tadi sedang sakit, full parah, badannya lemes, ya maksudnya kan tetap tidak bisa. Nanti kalau seperti itu kan ya. Ya kalau seperti ini ya insya Allah itu termasuk uzur. Kalau menolak ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak ada uzur tadi, tidak ada yang menghalanginya, saya cuma menolaknya karena males misalkan, atau karena jengkel sama suami, lagi marah sama suami, kemudian menolak untuk melayani suaminya, tadi Rasulullah katakan penduduk langit, ya para malaikat itu akan murka kepadanya, akan mendoakan keburukan kepadanya sampai suaminya itu ridho kembali. Berat dari gue. Kemudian yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suaminya. Bahkan ini termasuk kedua orang tua. Jadi bahkan kedua orang tua, saudara itu kalau tidak ada izin suami tidak boleh masuk. Orang tua marah bagaimana? Ya marahnya sama suami.
Sing nolak kan suami ya. Ya itu memang kadang-kadang ada dilema untuk istri ya. Jadi kalau untuk ini, kalau suami istri, kalau untuk suami itu orang tua di atas istri. Ya. Jadi kebutuhan orang tua, kebutuhan berbakti itu harus diutamakan di atas keluarga. Tapi kalau istri itu suami di atasnya orang tua. Karena ketika istri itu menikah, maka tanggung jawabnya berpindah, yang semula ditanggung oleh orang tua ditanggung oleh suami. Maka berbaktinya juga berubah. Orang tua tetap harus berbakti, tapi yang paling utama adalah berbakti kepada suami. Karena dia itu menjadi bahasanya bawahan, menjadi tanggung jawab langsung dari suaminya. Maka tadi ketika kedua orang tua masuk, kok tidak diizinkan oleh suami, ya tidak boleh masuk. Nah, dari sama tadi seperti ketika masalah izin keluar, bisa dari awal suami dan istri berdiskusi. Nanti kira-kira siapa yang boleh langsung diizinkan masuk? Tentu yang boleh yang mahram, misalkan orang tua, mertua. Itu tidak apa-apa. Maksudnya asal suami sepakat gitu. Nah, kalau suami sepakat langsung masuk tidak apa-apa. Atau saudara kandungnya istri, kan mahram. Nah, atau ipar yang perempuan. Nah, yang tidak boleh, bahkan suami juga tidak boleh mengizinkan ya, untuk masuk kalau tidak ada mahramnya. Misalnya kalau keluarga itu yang non mahram berarti ipar gitu. Nah, ipar yang laki-laki, nah itu tidak boleh juga berdua-duaan sama istri, nah itu tidak boleh. Maka orang sekarang itu kadang-kadang ada kesalahpahaman, menganggap bahwa sepupu dan ipar itu seperti mahram. Jadi kayak bebas gitu kan, pakaiannya bebas, bergaul bebas, padahal kan tidak. Yang namanya ipar itu bukan mahram, sepupu juga bukan mahram. Maka kita pernah mendengar istilah ipar itu adalah maut. Karena ketika ada orang tidak bisa menjaga hubungan dengan iparnya, terutama ipar yang bukan mahram, nah itu tadi bisa berujung ke perselingkuhan, berhubungan di luar nikah dan yang lainnya. Nah, itu biasanya karena tidak bisa menjaga batasan. Maka tadi istri masalah mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam rumah tadi bisa diskusi dari awal. Misalkan misalkan ada ngajinya di rumah boleh apa enggak? Ya udah boleh. Berarti kan besok-besok tidak usah bilang-bilang. Setiap datang tinggal laporan saja. Tidak harus izin. Beda ini antara izin dengan lapor. Misalnya pas sekolah ya, enten ngomong izin, tapi izinnya ketika sudah dilaksanakan. Lah, masuk ini pas ngajar ya. Izinnya hari ini ngajar, Pak hari ini izin sakit dari jam 7, tapi WA-nya baru jam 9. Nah ini kan bukan izin namanya, tapi laporan. Yang namanya izin ya diminta sebelum kegiatan, sebelum dilakukan. Sebelum masuk izin, sudah izin baru masuk. Tapi misalkan dari awal sudah ada izinnya, tadi poin kalau yang jamaah haji monggo, tetangga yang perempuan nggak apa-apa. Nah, kalau itu tidak usah izin. Nanti ketika suami pulang tinggal lapor saja, Pak tadi pagi ada tetangga datang, ngapain aja. Tadi ada ngaji bareng,
tadi ada tukang pos misalnya kirim pos tapi nggak masuk, cuma ngasih barang aja. Jadi biar suaminya itu merasa aman, nggak mikir-mikir tadi ngapain aja, ketemu sama siapa. Kalau istrinya sudah laporan kan jadi tenang. Nah, kemudian yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika ada suami. Tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Rasulullah bersabda, tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi misalnya bareng ada suami istri, badai puasa sunnah, tetap lapor suami, minta izin suami dulu. Boleh nggak puasa sunnah? Bahkan sekalian ngajak suaminya, Pak, boleh nggak puasa sunnah? Boleh. Puasa sunnah sekalian ya Pak ya, bareng-bareng. Kenapa kok seperti ini? Ya, jadi kan ketika hikmahnya, jadi suami itu biar tahu ketika istrinya puasa, berarti kan ketika suaminya mengizinkan, berarti kan ketika siang suaminya bisa menahan dirinya, tidak meminta yang bisa membatalkan puasa. Masalahnya kalau nanti tidak minta izin, ya tadi bisa masalah antara suami dan istri. Kalau suami tidak ada bagaimana? Suaminya sedang pergi, suaminya sedang tidak di rumah, ya silakan. Kalau tidak ada di rumah, maka diserahkan kepada istri. Izin kalau puasa, izinnya berlaku hanya ketika suaminya ada, suaminya di rumah. Kemudian yang keenam, tidak berinfak tanpa izin suami. Rasulullah bersabda, janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka di sini yang harus izin suami ketika kita berinfak dengan uangnya suami, dengan uang belanja yang dikasih suami, maka itu harus izin dulu, lapor. Izin ya, lapor ya, izin sama suami. Pak, mohon maaf, nanti misalkan dari uang belanja tak infakkan untuk kota Jumat setiap minggu 50.000, boleh enggak? Misalkan. Katanya untuk setiap ngaji tak infakkan 10.000. Nanti untuk setiap subuh mau ngisi kaleng 2.000, boleh apa tidak? Kalau boleh dilakukan, tapi kalau tidak diizinkan ya tidak dilakukan. Karena itu pemberian suami, maka harus atas izin suami. Nah, kalau misalkan infaknya dari hasil pekerjaannya sendiri bagaimana? Misalnya kan istri sambil kerja, sambil ngajar misalkan, kan dapat gaji. Nah, kalau dalam Islam harta suami adalah harta bersama, tapi kalau harta istri itu milik istri sendiri. Ya, jadi milikmu milikku, milikku milikku sendiri. Enak gitu jadi wanita dalam Islam ya. Jadi orang yang mengatakan wanita Islam itu tertindas, itu nggak tahu ilmunya, Bu. Dalam Islam wanita itu tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Kemudian selalu ada yang menanggung. Dari kecil ditanggung orang tua, ketika sudah menikah ditanggung oleh suami. Ketika suaminya wafat, anaknya yang wajib merawat. Gak pernah lepas. Beda sama anak perempuan, laki-laki. Laki-laki begitu balik sudah lepas. Ya, tidak ditanggung lagi, bahkan wajib menanggung orang lain. Dalam masalah harta, suami punya kewajiban menafkahi, wanita tinggal di
nafkahi. Wanita punya penghasilan itu hanya untuk diri sendiri, tidak wajib diserahkan kepada keluarganya. Maka kalau sedekah dari harta wanita sendiri, nah kalau itu tidak wajib izin suami karena itu kan milik dirinya sendiri. Jadi bahasa kasare, misalkan, wah saya seluruh gaji tak infakkan semua, kenapa? Silakan saja. Tapi perlu dicatat, infak yang paling utama adalah infak kepada keluarga. Maka Rasulullah katakan, 1 dinar yang kamu keluarkan, sebenarnya untuk yang laki-laki ya, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk menafkahi keluargamu itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan untuk berinfak, dibandingkan untuk memerdekakan budak. Jadi infak paling utama kepada keluarga. Makanya kalau ibu-ibu silahkan berinfak, tapi kalau memang suaminya sedang kesusahan, ya infak yang lebih utama adalah kepada suaminya. Buat dibantu kepada untuk membantu suami. Insya Allah kalau diniatkan nafkah, pahalanya sama Bu. Diniatkan sebagai sedekah, sebagai infak, pahalanya sama bahkan lebih besar. Karena memberikan infak kepada orang yang membutuhkan dan orangnya yang paling dekat dengan dirinya. Tapi misalkan uang belanja sudah cukup, tidak ada kekurangan, ya kemudian wah saya punya penghasilan lebih dari duit saya sendiri, dari kerja saya sendiri, dan saya ingin infakkan, maka silakan, tidak perlu izin suami. Kalau infaknya dari harta miliknya, hasil kerjanya. Tapi kalau infaknya dari hartanya suami, dari uang belanja yang diberikan suami, itu harus atas izin suami. Kemudian yang ketujuh, kewajiban istri adalah berkhidmat kepada suami dan anak dan menjaga kehormatan mereka. Maka tugas utama istri adalah merawat suami dan anak-anak. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maka At-Tabari mengatakan, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, juga ia menjaga kesucian dan harta suaminya. Di samping itu ia wajib menjaga hawa dan hak selain itu. Jadi yang bisa menjaga suami dan hartanya termasuk anak-anaknya, itu kewajiban istri. Maka ketika istri kok mau kerja di luar, mau ikut organisasi, ikut aisyah, ikut kajian, ikut kegiatan apapun, tidak ada yang melarang. Silakan saja. Tapi syaratnya 2. Yang pertama, tidak meninggalkan kewajiban. Maka masalahnya ada sekarang, ada istri yang karena berkarir, kerja di luar, kerja di perusahaan, kemudian keluarganya terlantar. Anaknya itu tumbuh sama pembantu. Kadang dia itu sebelum anaknya bangun, dia sudah pergi. Ketika dia pulang, anaknya sudah tidur. Jadi anaknya itu kayak gak pernah lihat muka orang tuanya, cuma lewat HP, lewat WA, lewat foto, tapi gak pernah komunikasi langsung. Seperti tidak boleh. Silakan bekerja, silakan berkarya, silakan beraktivitas, tapi kewajiban kepada keluarga itu tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, tentu harus atas izin suami. Jadi mau bekerja, silakan izin suami dulu, Pak, boleh bekerja enggak? Silakan, kalau suami boleh silakan. Silakan, kalau suami mengatakan enggak boleh, di rumah saja, ya sudah. Samina,
Kemudian yang kedelapan, kewajiban istri adalah bersyukur atas pemberian suaminya. Nah, ini yang kadang-kadang sering sekali terlewatkan. Ya, sudah dinafkahi, sudah diberi. Ya, itu kalau dikasih ya terima saja, tidak ada matur suwunnya, tidak ada makasihnya. Kalau kurang langsung dihujat 1000 kata. Maka Rasulullah pernah memisahkan, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Maka mereka berkata, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat dia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya aku akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Rasulullah, wanita nanti yang akan menjadi penduduk neraka, salah satu sifatnya adalah para istri yang tidak pernah melihat kebaikan suaminya. Suaminya punya 1000 kebaikan, punya 1000 kelebihan. Begitu ada kekurangan satu saja, langsung diungkit-ungkit, langsung dibesar-besarkan. Tapi saya mengatakan, kamu itu tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, selama ini kan kebaikan itu kemana aja? Tidak pernah diperhatikan. Ibarat kata nikmat setahun itu seakan-akan terhapus dengan bencana sehari. Dan ini memang sifat manusia seperti itu, ya. Ketika dikasih kenikmatan, itu dianggap biasa-biasa saja, tapi ketika diambil kenikmatannya baru beberapa saat saja langsung mengeluh. Misalnya ketika kita dikasih sakit, baru dikasih sakit 2 minggu, 3 minggu, itu sudah kayak kiamat. Ya Allah, kenapa saya dikasih sakit selama ini? Kenapa dikasih cobaan seberat ini? Padahal baru 3 minggu. Berapa lama kita dikasih sehat? Berapa puluh tahun kita dikasih kesehatan? Kalau dibandingkan musibahnya kan cuma nggak ada 1%-nya nih, paling 0, berapa persen. Tapi yang sedikit itu, nah itu yang menjadi fokus. Kejelekan sedikit itu bisa menutupi seluruh kenikmatan, seluruh kebaikan yang ada. Makanya sifat kekufuran yang Rasulullah katakan akan menjadi sifat kebanyakan dari penghuni. Maka sebagai istri wajib mensyukuri apapun kondisi suaminya. Karena tadi suami bukan malaikat. Ya. Suami itu bukan malaikat, bukan yang sempurna. Yang kadang ada salah, kadang ada kekeliruan. Tapi kebaikannya itu insya Allah akan lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Maka kalau misalnya ada kekurangan, ya fokus kepada kelebihan, fokus kepada kebaikan yang sudah dilakukan oleh suami. Kemudian yang ke-9 adalah berdandan di depan suami. Jadi sebagai ini sebenarnya berlaku dua arah ya.
Suami juga wajib berdandan di depan istri, istri juga wajib berdandan di depan suami. Jadi ya sering-seringlah berpenampilan yang baik sehingga enak dilihat. Jangan malah istri itu kalau di luar wah itu sudah pakai make up, pakai baju yang bagus, tapi kalau di rumah udah kayak tentara, rambut mencuat di mana-mana, ada bekas iler, ada bekas belek, ada bekas make up belum kebersihan, mukanya kusut kumel, nggak enak dilihat, matanya masih sipit sebelah, bau keringat lagi. Jangan sampai di luar kayak bidadari, di dalam rumah kayak apa bu? Terus saya bilang kayak ketuk apa teman? Ya bukan berarti nih di rumah harus make up full terus ya boten. Ya misalnya kira untuk setiap hari make upan. Ya tidak, mesti yang penting ya rapi, enak dilihat, tidak seenaknya gitu ya. Tidak seenak hatinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Tadi kan yang pertama menyenangkan ketika dilihat. Jadi ketika pulang, wah itu ya Allah, rumah itu kok ada bidadari yang cantik menyambut pulang. Jangan sampai ketika buka rumah istrinya lagi nongkrong sambil garo-garo nonton TV. Ini ketika melihat sudah capek melihat seperti itu, bukannya capeknya hilang malah nambah kuadrat ini, sampai kuadrat. Ya minimalnya ketika bersama, ya ketika ada kalau misalkan ketika masak, ketika kerja, yo otomatis jelek yo wajar ke, keringetan ya wajar, namanya juga sudah kerja. Tapi misalnya ketika berduaan sama suami, ketika nyantai-nyantai, berkumpul bersama, ya cobalah menjaga penampilan. Yo suami juga sama. Jangan sampai istrinya sudah cantik-cantik dandan, suaminya malah celelean, kaos singlet, kaos celana pendek. Sama mukanya kucel juga, sama nggak sisiran sekalian. Istrinya sudah pengen cantik-cantik, suaminya malah awet-awetan. Ya tadi saling bagaimana saling menjaga diri, saling memperindah diri, karena kan manusia itu senang melihat yang indah-indah, senang melihat yang rapi, yang cantik. Insya Allah kalau orang itu kalau dandan cantik semua bu. Bagi suami kan istri itu yang paling cantik. Kemudian yang ke-10 adalah tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi ini ada istri yang menyakiti suami, nanti yang bidadari yang di surga itu akan komentar rasanya, akan membalas dengan doa. Ya. Semoga Allah memusuhimu. Ya menyakitinya bagaimana? Ya macam-macam. Baik menyakiti dengan perkataan, misalnya perkataannya dengan marah-marah sama suami, makanya sampai bentak-bentak itu bentak-bentak sampai memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek yang membuat sakit hati suami, atau dengan perbuatan bisa
Maka jika seperti itu tadi akan didoakan keburukan oleh para bidadari surga. Kan tidak mau gitu, kita tidak mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi tidak selamanya, gitu. Kadang-kadang memang istri itu bisa menyakiti suami, bisa. Tidak hanya mungkin kalau yang kasus-kasus yang masuk ke polisi itu adalah KDRT, suami menyakiti istri. Memang itu kan karena memang suami itu lebih kekar, istrinya lebih kuat. Tapi istri juga bisa menyakiti suami walaupun tidak lewat fisik, bisa lewat perkataannya, ya, lewat gosipnya. Iya loh, karena jengkel sama suami, wah, keburukan suami itu disebarkan ke umum. Nah, jadi orang-orang jadi pada tahu keburukannya, jadi pada benci. Ada seperti itu. Suaminya kadang nggak tahu juga siapa yang menyebarkan, ternyata istrinya sendiri. Musuh dalam selimut nih. Jadi menyakiti tidak hanya menyakiti dengan fisik. Kalau fisik itu suami yang lebih bisa, suami lebih kuat. Tapi kalau wanita itu punya kemampuan menyakiti tidak lewat fisik, tapi lewat aksinya, lewat perbuatannya, lewat kata-katanya. Masalah misuh, masalah berkata-kata buruk itu ya wanita tetap lebih terakhir. Kalau mesti nek mesane kalau nek begadek kayak antara laki-laki sing misuh kali perempuan sing misuh itu kreatif sing perempuan lho nggih. Berarti kula mboten sudah apa-apa mersane mawon video nek delok perempuan misuh itu pancen kreatif banget iso keluar itu masyaallah kok iso ngono ya. Kadang-kadang itu kata-kata yang bukan makian itu nek dikatakan perempuan bisa jadi makian itu loh. Kadang-kadang kata-kata netral yang biasa-biasa saja, tapi nek saya ngomong perempuan yang sedang marah, kok kesannya udah dimakian gitu. Itu yang ke-10, tidak boleh menyakiti. Kemudian yang ke-11, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Tadi sudah disampaikan, suami itu walaupun punya tanggung jawab kepada keluarga, juga punya tanggung jawab kepada orang tua. Bahkan orang tua itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan istrinya. Maka bahasa kasarnya, nek istri itu disuruh milih orang tua atau suami, wajib milih suami. Tapi nek suami disuruh milih orang tua sama istri, wajib milih orang tua. Karena kewajibannya itu tidak gugur. Makanya kewajiban istri adalah bagaimana mendukung suaminya dalam berbakti kepada orang tuanya. Jangan malah jadi penghalang. Ada sing istri itu ultimatum, "Mas, pilih aku atau orang tuamu." Jangan seperti ini, sakit suami ini. Ya. Orang tua wajib, istri jadi tanggungan. Masa disuruh ini? Ya mau jadi ya, jadi fasilitator. Ya. Ya. Maka insya Allah apa yang dikeluarkan untuk berbakti itu akan diganti oleh Allah Ta'ala. Maka gimana cara dekat dengan orang tua? Nah itu nih Ustaz SK almarhum itu salah satu cara dekat dengan orang tua, dengan mertua itu bahasanya silang ganti orang tua. Maksudnya bagaimana? Jadi nek sama mertua yang ngontak itu menantunya, yang komunikasi itu sama menantu.
Jadi biar mertua itu dekat dengan menantunya. Jangan sampai kok malah mertua gontok-gontokan dengan menantunya. Itu biasa terjadi ketika memang tidak ada kedekatan, tidak ada komunikasi. Ya memang mungkin awal-awal seperti itu, tapi ketika dari anaknya itu berusaha berkomunikasi, berusaha berhubungan dengan baik, insya Allah orang tua itu tidak ada yang tidak luluh. Apalagi nih sudah ada cucu, itu insya Allah tambah mudah. Tapi syaratnya tadi anaknya mau berkomunikasi. Makanya Ustaz itu yang menghubungi mertua itu menantunya. Jadi nih mbah saya itu kan orang bapak, itu kan orang tua di Solo, Mbah Solo, ibu Mbah di Klaten. Maka Mbah yang di Klaten yang hubungin bapak, misalnya nih apa, Bu nanti besok mau berkunjung, Bu ada seperti ini, Bu saya mau seperti ini, itu bapak yang laporan. Nah Mbah yang di Solo, ibu yang laporan, Mbah seperti ini, Mbah seperti itu. Itu ikut menambah kedekatan. Kemudian sama, misalnya ketika orang tua itu sudah tua, sudah harus dirawat, sudah harus ada yang nemani. Ya maka ketika anak itu suami mau berbakti, ikut merawat orang tua, ya istri juga harus berpartisipasi. Jangan malah gurudel, jangan malah marah-marah di belakang. Insya Allah ketika suami dapat pahala berbakti, istri juga dapat pahala yang sama, karena dia membantu suami untuk beribadah. Ya, barang siapa yang membantu orang beribadah akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala ibadah tersebut. Maka kalau suami kok bisa masuk surga karena berbakti, insya Allah istri juga bisa ikut masuk surga juga. Bahkan tadi kata Rasulullah, celakalah ya orang itu yang kalau mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tapi tidak bisa masuk surga melalui perantaranya, tidak mau merawatnya, tidak mau menjaganya. Padahal kan itu pintu surga yang paling dekat. Karena insya Allah semua orang punya orang tua, semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan pintu surga tersebut. Maka ketika suami kalau diberi kesempatan, ya tugas istri adalah bagaimana menjadi partner, menjadi rekan suami dalam meraih surga tersebut. Jangan malah menjadi penghalang, jangan malah menjadi penentang. Nanti kebalikannya juga sama nih. Suami juga ketika istri itu pengen berbakti, ya tetap harus dibantu, ikut berpartisipasi juga. Ya, nek sing anak yang justru ya kan orang tua suami yo ikut, orang tua istri yo ikut. Tinggal bareng serumah, wah gayung gitu. Itu masya Allah itu hektik. Ya tapi kadang-kadang memang orang tua itu nggak semua nih. Seringkali itu orang tua jarang yang mau tinggal sama anak itu. Nah sekarang mungkin udah banyak orang-orang tua dulu itu jarang. Biasanya itu kalau nggak tetap di rumah sendiri, kalau nggak nanti pindah-pindah itu muter-muter, tidak mau menetap di satu rumah. Nah, itu tapi beda-beda. Ya memang berat ya berat. Namanya juga berbakti itu berat. Bagi orang tuanya sudah tua. Nah itu dulu pernah Bu, saya pengalaman. Saya dulu cerita dari ibu ya. Itu pas soalnya saya masih pas kuliah. Itu pas Mbah itu kan ada Mbah Kakung dari bapak, itu kan Mbah Putri pun sido, jadi tinggal Mbah Kakung. Kemudian Mbah Putri dari ibu, Mbah Kakungnya juga ada sido. Itu di rumah, berdua-duanya di rumah. Wah itu pas itu cuma ada ibu tok. Itu kan berarti kan ngerawat 3 orang tuh, ada Ahmad, ada Mbah Kakung, ada Mbah Putri. Itu malam-malam pada rame semua, pada rewel semua. Itu di rumah cuma ibu, bapak lagi ngaji di luar, nginep di luar.
anak-anak lagi kuliah semua, nah itu 3. Ya Allah itu kelas 3 Muhammad itu ya Allah. Pagi-pagi itu kan langsung nelpon itu curhat, Mas Riko ya curhat. Terus seperti kayak gini ya Allah, gue sabar mau. Ya namanya orang tua bagaimana gitu, tetap ada rusaknya, tetap ada lewatnya. Tapi itulah nilai berbakti, keutamaan berbakti pada mereka, merawat mereka ketika mereka sudah tidak punya sudah mulai kekurangan kekuatannya, sudah mulai harus butuh bantuan, butuh sokongan. Nah itulah kemuliaan berbakti, di mana pahalanya paling besar. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah itulah yang kewajiban yang terakhir ya. Nah, jadi kita sudah belajar haknya, kita sudah belajar kewajibannya. Nah, monggo hak dan kewajiban ini kita pahami ya. Kita pelajari bersama-sama, kita tancapkan dalam hati kita dan kita laksanakan bersama. Maka insya Allah istri-istri yang bisa melaksanakan semua kewajibannya, Allah katakan silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Silahkan milih bebas. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada istri yang berbakti. Aku kali ada, bahwa sebelum saya itu ada pertanyaan. Oh ya. Saudara iparnya bawa istrinya enggak atau cuma laki-laki sendiri? Nah, kalau misalkan kok di rumah cuma ibu sendiri dan laki-laki, jangan diajak masuk, mending ngobrol di luar saja biar kelihatan, jangan di dalam. Okay. Nah, berarti karena terlalu biasa, ya berarti mulai sekarang jangan dibiasakan. Ya mungkin pertama kita takut untuk menegur, matur kepada suami, Mas, kayak lu adikmu kae, sing lanang kae kok nyelonong izin gak salam, gak izin apa, langsung masuk saja, mbok tolong dibilangi. Nah, misalnya kita sungkan untuk menasehati, bisa kita tolong suami. Atau kalau enggak misalnya mertua masih sehat dan deket ya, kadang-kadang sama mertua kan tambah segan juga. Tapi kalau misalnya deket sama mertua, bilang sama mertua kan orang tua yang ngandani kan lebih mandi insya Allah ya, lebih manjur. Udah nggak ada gitu. Ya tadi bisa minta orang tua, atau kalau enggak bisa dibilangin sama istri iparnya. Kalau saya iparnya udah punya istri, bilang sama istrinya. Ya, tuh Mbak, kayak mohon maaf kok suami lagi ini. Itu misalnya deket juga, kadang-kadang kan juga sama istri juga nggak deket juga ya, nanti malah tambah masalah. Tapi yang paling mudah itu ya biar suaminya kan karena saudara gitu. Jadi suaminya biar disampaikan kepada suami buat dinasehati, itu minta tolong. Kalau sudah dinasehati kok masih ya harus ditegasin, nggak boleh Mas. Nyelonong masuk, mohon maaf ya, kadang-kadang harus dikerasin. Nyelonong masuk, Mas mohon maaf, ini pas gak ada suami tolong keluar dulu. Ini ada suami baru masuk. Menjaga diri dari fitnah. Jangan sampai ada 2 orang non mahram kok berduaan di dalam rumah. Ketiganya itu syaiton, keempatnya syaiton, kelimanya syaiton semua berarti. Ya, jangan berdoa. Kecuali misalkan iparnya tadi bawa istri atau di rumah itu ada anak, ada saudara, itu nggak apa, masuk nggak apa. Tentu dengan menjaga jarak. Tapi kalau cuma berdua, betul paham. Tidak boleh. Nanti tidak tadi jadi fitnah.
Kitanya nggak apa-apa, kadang-kadang orang lihat jadi omongan. Wah, kayak berduaan di rumah gak ada siapa-siapa kayak ngopo, nah, masalah nanti kan ya. Ada orang-orang yang ngomong di belakang. Soalnya kalau tetangga itu sudah gosip, mah itu sudah kemana-mana, itu kabarnya itu kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Itu ada nambah-nambah ceritanya, dari berduaan, nanti lama jadi kayak selingkuh, nanti jadi kayak apa, wah itu kabarnya enggak apa, kadang-kadang ceritanya itu bisa nambah-nambah tidak terkontrol. Terus kayak gini. Enggak ada lagi? Enggak. Oke, baik untuk keluarga. Zakat untuk keluarga. Maksudnya gimana Bu ya? Oh, zakat mal. Maksudnya gini. Zakat mal kok bisa sama keluarga? Kan yang bayar zakat mal istrinya. Tapi suaminya itu termasuk orang miskin. Loh kok bisa? Maksudnya kadang saya gitu Pak. Kok bisa suaminya istrinya itu bisa bayar zakat, tapi suaminya itu membutuhkan zakat. Ya mungkin bisa gini guys. Mungkin istrinya itu sebelum menikah sudah punya gaji banyak, tapi suaminya itu masuk orang yang tidak berkecukupan. Nah, itu kan bisa juga. Nah kalau seperti itu, ya monggo tidak apa-apa, bisa. Istri bayar zakat kepada. Nah, kalau seperti itu mending sedekah saja. Kalau zakat kan tidak ada langsung lewat amilnya, itu malah ribet. Ya mending kan kalau suami istri kan langsung diberikan kan lebih pahalanya sama Bu. Pahalanya sama. Mau disebut infak, mau disebut sedekah, mau disebut zakat, pahalanya sama saja. Nih, misalnya gimana? Ya. Oke. Kalau ya Bu Sari ini sebenarnya itu kan kasus yang sangat jarang sekali gitu. Maksudnya mohon maaf, istrinya itu saking kayanya sampai wajib zakat, suaminya itu saking miskinnya sampai membutuhkan zakat. Ini kayak cerita telenovela ini. Ya kalau seperti itu, ya zakat tetap ke badan zakat. Tapi kalau suami kasihlah sedekah saja, infak mau. Soalnya kan sedekah kan bisa langsung dikasihkan, bisa langsung diberikan. Tapi zakat kan tidak lewat amil, malah ribet malah kan. Nanti dibayar ke amil dulu, nanti amil yang menyerahkan, kan malah ribet. Kan mending langsung, ini Pak ada kurang saya kasih, selesai. Zakatnya bagaimana? Bayar lagi saja, kan uangnya mesti bayar. Masa mengeluarkan, wah Pak saya cuma mau mengeluarkan zakat, nggak mau mengeluarkan infak, pengennya cuma zakat saja, nah, ya kan? Kok anu pelit banget? sama keluarga sendiri gitu ya. Ya zakat silakan dikeluarkan yang wajib. Nanti kalau untuk yang keluarga, ya tadi bisa buat zakat. Terutama untuk suami ya. Suami kan kalau suami kan harus langsung kan hidupnya bareng langsung diberikan. Tapi insya Allah kalau seperti itu jarang sekali. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak, sebenarnya kalau boleh saja. Jadi misalkan istri bayar zakat ke amil, nanti Pak amil, nanti tolong suami saya itu dikasih zakat juga ya. Ya bisa saja seperti itu. Tapi kan amilnya kan malah diketahui sama amil ya Bu ya. Lo daripada minta zakat Bu dikasih sendiri loh, suami sendiri kok kayak orang lain saja gitu. Tidak lewat amil gitu. Ngerti ya Bu ya? Mau satu lagi terakhir? Betul ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua
semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah nun wal lam yasur fastabiqul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masih ada acara selanjutnya atau? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.